Siapa sangka, malam yang seharusnya menjadi perayaan hari jadi mereka berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan bagi Clara. Sebagai seorang CEO muda yang brilian dan pewaris perusahaan ternama, ia selalu memberikan segalanya untuk Richard, tunangan miliardernya yang sangat ia percayai. Namun, di balik pintu kamar hotel mewah berbintang 5 yang megah itu, hancur sudah seluruh kepercayaan yang telah dibangunnya bertahun-tahun. Ia memergoki pria yang paling dicintainya sedang memeluk wanita lain dengan penuh gairah, mengkhianati setiap janji suci yang pernah terucap di antara mereka berdua. Clara akhirnya menyadari dengan pahit bahwa dunia korporat yang gemerlap ini ternyata dipenuhi dengan kebohongan yang mematikan dan kepalsuan yang menghancurkan jiwa. Hujan deras yang mengguyur malam itu seolah ikut menangisi nasib Clara yang malang dan hatinya yang remuk redam. Berjalan tanpa arah, dengan gaun merah mewahnya yang kini basah kuyup dan kotor, ia meninggalkan gemerlapnya kota yang hanya menyisakan rasa sakit dan pengkhianatan mendalam. Di tengah keputusasaan dan rasa dingin yang menusuk tulang, langkah gontai wanita cantik ini membawanya ke sebuah sudut jalan pinggiran kota yang sepi dan jauh dari kemewahan. Di sana, sebuah gerobak angkringan kayu yang sangat sederhana memancarkan cahaya kuning yang begitu hangat, seakan memanggil jiwanya yang sedang kedinginan. Siapa sangka, di balik gerobak kusam dan usang itulah, takdir baru yang luar biasa menakjubkan sedang menanti untuk mengubah seluruh jalan hidupnya. Pria penjual angkringan itu menyajikan sepiring nasi kucing sederhana beserta segelas teh hangat untuk Clara, tanpa banyak bertanya ataupun menghakimi penampilannya yang berantakan. Meski hanya hidangan pinggir jalan yang sangat murah dan jauh dari standar restoran bintang 5 yang biasa Clara kunjungi setiap harinya, namun kehangatan dari makanan sederhana itu perlahan berhasil mencairkan hatinya yang beku akibat pengkhianatan. Arya, sang penjual dengan senyum tulus dan tatapan matanya yang sangat menenangkan, memberikan kenyamanan batin yang tak pernah Clara dapatkan dari para miliarder arogan di dunia asalnya. Tanpa sepatah kata pun terucap, sorot mata pria sederhana itu seakan berjanji untuk melindungi dan menyembuhkan luka batin sang CEO cantik dari kejamnya dunia luar. Keesokan harinya, Clara kembali mengenakan topeng baja kebesarannya sebagai seorang pemimpin perusahaan yang tangguh dan tak tertandingi oleh siapapun. Di hadapan para dewan direksi yang kebingungan dan Richard yang masih bersikap angkuh seolah dirinya tak bersalah sedikit pun, Clara mengambil keputusan paling berani dan mengejutkan dalam hidupnya. Dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin, ia memutuskan pertunangan bisnis bernilai triliunan rupiah itu secara sepihak di depan semua orang. Cincin berlian langka yang dulunya melambangkan ikatan cinta suci, kini ia hempaskan begitu saja ke atas meja sebagai simbol perlawanan dan harga dirinya. Ia dengan tegas menolak untuk terus hidup dalam bayang-bayang manipulasi dan kebohongan sang miliarder palsu yang telah merendahkannya. Keputusan berani dan radikal yang diambil oleh Clara ternyata memicu amarah besar dan dendam kesumat dari sang mantan tunangan yang merasa harga dirinya diinjak-injak. Richard yang tak terima dipermalukan langsung menggunakan seluruh kekuasaan, kekayaan, dan koneksi kotornya di dunia bawah tanah untuk menghancurkan kerajaan bisnis keluarga Clara tanpa ampun. Dalam hitungan hari, pergerakan saham perusahaan anjlok tajam menuju titik terendah dalam sejarah, memicu krisis finansial hebat yang tak terkendali. Para investor kakap serentak menarik dana mereka secara paksa, dan Clara mendapati dirinya berdiri sendirian di ujung jurang kebangkrutan, tanpa ada satupun teman dari kalangan konglomerat yang bersedia mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya dari kejatuhan yang tragis ini. Saat seluruh dunia menolakkan dan para sahabat sosialitanya berpaling, langkah kaki Clara selalu secara tidak sadar kembali ke sudut jalan tempat gerobak angkringan kecil itu berada. Di bawah pendar cahaya lampu kuning yang sederhana dan hangat, sang CEO tangguh yang selalu terlihat kuat ini akhirnya meruntuhkan seluruh pertahanannya dan menangis terseduh-seduh meluapkan rasa frustrasinya. Arya tidak banyak bicara, ia hanya mendengarkan setiap keluh kesah Clara dengan penuh perhatian, memberikan penghiburan tulus lewat kehadirannya yang tenang dan kokoh bak karang di tengah badai lautan.
Dalam kesederhanaan sang penjual nasi kucing yang tak memiliki harta benda, Clara perlahan menemukan sebuah ketulusan luar biasa yang membuatnya jatuh cinta tanpa memedulikan perbedaan status sosial mereka yang bagaikan bumi dan langit. Namun, sungguh disayangkan, kebahagiaan kecil dan ketenangan yang mulai mereka bangun tidak dibiarkan bertahan lama oleh takdir yang kejam. Richard yang terobsesi dan terus menyewa detektif untuk mengawasi gerak-gerik Clara, akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian sang mantan tunangan yang dianggapnya memalukan. Dengan kawalan ketat para pengawal bertubuh besar, miliarder sombong itu datang dan sengaja membuat keributan besar di angkringan Arya demi memamerkan kekuasaannya. Ia menghina dan mencaci maki sang penjual nasi kucing habis-habisan, merendahkan statusnya sebagai rakyat jelata miskin yang dinilai tak pantas bersanding dengan seorang CEO elit. Clara berusaha sekuat tenaga melindungi Arya dari cacian menyakitkan itu, tanpa menyadari sedikit pun bahwa sebuah amarah naga raksasa yang tertidur perlahan mulai bangkit di dalam diri sang penjual sederhana. Siapa sangka, rentetan hinaan dan cacian brutal yang dilontarkan oleh Richard malam itu akan menjadi kesalahan paling fatal dan mematikan sepanjang sejarah hidupnya. Setelah Clara mencoba menjauh demi meredakan suasana, aura sang pria penjual angkringan seketika berubah drastis, menjadi sangat dingin, gelap, dan mengintimidasi. Sekelompok pria berpakaian serba hitam formal tiba-tiba muncul dari balik bayangan kegelapan malam, berbaris rapi dan menunduk hormat dengan sangat patuh kepadanya, bak bawahan kepada seorang kaisar lalim. Arya ternyata bukanlah sekadar penjual pinggir jalan miskin seperti yang terlihat. Ia adalah pewaris tunggal penguasa kerajaan bisnis terbesar se-Asia yang sengaja menyembunyikan identitas aslinya demi menghindari intrik berdarah keluarganya. Dan kini, kesabarannya benar-benar telah habis. Sementara itu, di tempat lain, kondisi keuangan perusahaan peninggalan keluarga Clara semakin kritis, memburuk dengan sangat cepat, dan seolah sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Batas waktu pelunasan utang berbunga tinggi yang nilainya mencapai triliunan rupiah, kini hanya tersisa kurang dari 24 jam sebelum penyitaan aset secara paksa dilakukan. Clara terduduk lemas di atas lantai kantornya yang gelap dan terasa begitu dingin, memandangi dengan hampa tumpukan dokumen penyitaan pengadilan yang akan segera merampas seluruh jerih payah mendiang ayahnya. Sang CEO cantik ini menangis terseduh-seduh dalam kesendiriannya, merasa sangat bersalah karena gagal mempertahankan warisan leluhur keluarganya. Dan kini, ia merasa sudah siap untuk menyerah pada nasib kejam yang dirancang sempurna oleh mantan tunangannya yang sangat licik. Namun, sebuah keajaiban yang sama sekali tak masuk akal secara tiba-tiba terjadi tepat ketika lonceng keputusasaan berbunyi nyaring di telinga Clara. Asisten kepercayaannya tiba-tiba berlari masuk menerobos pintu dengan napas terengah-engah, membawa kabar luar biasa bahwa sebuah konsorsium rahasia berskala internasional baru saja menyuntikkan dana investasi tunai dalam jumlah yang benar-benar tidak terbatas ke dalam rekening perusahaan mereka. Saham yang tadinya dianggap sudah mati dan tak bernilai, kini melonjak tajam melampaui rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal dalam hitungan detik. Clara menatap layar monitornya dengan mata terbelalak lebar dan napas yang tertahan, nyaris tidak percaya bahwa perusahaannya berhasil diselamatkan dari kehancuran oleh seorang dewa penolong yang identitasnya masih menjadi sebuah misteri besar bagi semua orang. Untuk merayakan kebangkitan ajaib perusahaan yang tadinya berada di ambang maut, dan demi menyambut sang investor misterius yang luar biasa dermawan, sebuah malam perjamuan super mewah berskala internasional digelar dan dihadiri oleh seluruh jajaran konglomerat terkemuka. Clara hadir memukau perhatian semua mata, layaknya seorang ratu agung yang baru saja memenangkan sebuah perang besar yang mustahil dimenangkan. Dibalut dengan gaun emas haute couture yang berkilau menyilaukan di bawah cahaya lampu kristal raksasa, ia melangkah masuk menelusuri karpet merah dengan penuh keanggunan dan kebanggaan, walau di dalam lubuk hatinya masih dipenuhi tanda tanya besar. Ia sangat gelisah dan tidak sabar ingin segera bertemu serta berterima kasih secara langsung kepada sosok penyelamat luar biasa yang telah mengubah total nasib kehancurannya malam ini. Di tengah kemegahan pesta perjamuan elit tersebut, bayangan buruk dan menjijikan dari masa lalu kembali datang mengusik kedamaian. Richard yang dipenuhi rasa iri dengki dan tidak terima melihat kebangkitan drastis mantan tunangannya, berusaha merusak suasana dengan mempermalukan Clara secara terbuka di hadapan para tamu elit kenegaraan.
Pria licik itu dengan sengaja menyebarkan rumor fitnah keji dengan suara lantang bahwa Clara telah merendahkan dan menjual harga dirinya demi memohon dana bantuan misterius tersebut. Ketegangan di dalam aula seketika memuncak saat para hadirin mulai berbisik-bisik dan menatap dengan pandangan merendahkan ke arah sang CEO cantik. Namun Clara tetap berdiri tegak dengan dagu terangkat menahan amarah. Dengan keras menolak untuk tunduk apalagi mengalah pada intimidasi murahan pria licik yang pernah menghancurkan hatinya itu. Tepat ketika rentetan hinaan Richard semakin tidak terkendali dan menyudutkan, pintu utama aula perjamuan raksasa itu tiba-tiba ditendang terbuka lebar, memancarkan aura kekuasaan dan dominasi absolut yang luar biasa pekat hingga membuat seluruh ruangan menahan napas. Sosok sang investor misterius sekaligus pewaris utama tahta konglomerat tertinggi di benua Asia melangkah masuk dengan diiringi puluhan pengawal elit, seketika membungkam seluruh keangkuhan di ruangan itu dalam sekejap mata. Alangkah terkejutnya Clara hingga ia nyaris kehilangan pijakannya ketika melihat dengan jelas bahwa pria berwibawa yang kini dibalut setelan jas khusus bernilai miliaran rupiah itu adalah Arya, sang penjual nasi kucing pinggir jalan yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahnya. Kehadiran agungnya memancarkan dominasi mematikan yang membuat para miliarder sombong secara naluriah bergetar ketakutan dan menundukkan kepala. Tanpa membuang sedetik pun waktu, Arya langsung memberikan balasan setimpal yang menghancurkan seluruh sisa keangkuhan Richard berkeping-keping. Hanya dengan satu jentikan jari dan beberapa instruksi singkat mematikan, Arya memerintahkan anak buahnya untuk memusnahkan seluruh aset dan jaringan bisnis keluarga Richard saat itu juga, memastikan pria pengkhianat licik itu kehilangan segalanya dan langsung berlutut memohon ampunan sambil menangis histeris. Setelah memastikan keamanan dan kehormatan wanitanya kembali utuh, Arya berjalan menghampiri Clara, lalu merangkul pinggang sang CEO dengan penuh kelembutan di hadapan semua pasang mata yang masih syok. Dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru aula, ia mendeklarasikan kepada dunia bahwa siapapun yang berani menyentuh sehelai saja rambut wanita ini akan langsung berhadapan dengan murka tanpa batas dari keluarga terkaya se-Asia. Pada akhirnya, limpahan harta kekayaan bernilai triliunan dan kekuasaan absolut bukanlah penentu sejati dari sebuah kebahagiaan abadi. Meskipun saat ini status asli Arya sebagai pangeran mahkota dunia bisnis telah terungkap jelas ke publik dan mereka berdua berdiri tegak berdampingan di puncak tertinggi rantai makanan dunia korporat, tempat kencan favorit mereka berdua tetap sama sekali tidak berubah. Di bawah cahaya syahdu lampu angkringan pinggir jalan yang kini telah dibeli dan direnovasi menjadi tempat kencan rahasia dan paling romantis khusus untuk mereka berdua, Clara menemukan rumah sejati bagi hatinya yang lelah. Di sanalah sang CEO cantik akhirnya menyadari dengan sepenuh hati bahwa cinta sejati dan kebahagiaan sesungguhnya tidak pernah ditemukan di dalam kemewahan hotel berbintang, melainkan tepat di balik ketulusan sepiring nasi kucing dari pria yang rela memberikan seluruh dunia hanya untuk melihatnya tersenyum bahagia.